Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam sekitar kita, sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya, dimulai dari sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik kita lagi memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung pipi, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai menjadi keriput, rambut yang tadinya ikal berdelai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang akan lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipi yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam lahir ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzakh. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sambut berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa?
dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang didolimi, ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari peradilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang terlepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip dari orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Pantas mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan segala cara. Asal sudah sampai tujuan, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhir. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas dari pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Khodi Rabbul Janin, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya, dan tidak ada satu perbuatan sekalipun yang berbuat salah yang walaupun sekecil itu akan terlepas nantinya. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi, ya Muhammad, isma syi'ta wa innaka mayyitu. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau menurut, melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut gayamu dan maumu sendiri. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, suatu saat kau pasti akan mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru dari kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa pasti kau akan mati. Wa mal masita fa innaka masyiyun bi. Kerjakan apa saja yang engkau mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara.
Tapi jangan lupa, kau akan mendapatkan balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Dan cintailah apa yang mau engkau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, boleh. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilakan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariqu. Kau pasti akan berpisah dan akan menimbalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenake dhewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenake dhewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungjawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak dicerna dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam pembicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk mempintakan pertanggungjawab. Ini dalam dakwanya kalau pidato macam itu. Apa reaksi orang yang beriman? Ya mantap. Tapi yang tidak beriman, bajingan Quraisy, mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci, malahan yang luar biasa. Ada dua orang kafir, namanya Ukhraish bin Sa'ad dan Al-As bin Watr. Mendengar pidato macam ini, mereka berburu-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang sudah hancur begini, siapa yang bisa hidupin lagi? Yang macam-macam aja kamu Muhammad, nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Mereka memberikan perumpamaan pada kami. Mereka merupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Dia yang menciptakannya pertama kali. Kalau Dia sanggup menciptakan, tentu Dia lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak
sih? Kiamat itu ada enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali, 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih dari urusan perut. Pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik, misalnya ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak gitu, gila betul, habis semua waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran ke sana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, lever, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapat kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak dikala orang di barat dan timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang azal menyemput nyawa, mati mereka, meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenal 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor, penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan tahayul, bukan khurafat dan hayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man bil kufur. Dan bahwasannya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu hal yang pasti dan tidak ada keraguan-keraguan lagi di dalamnya. Dan bahwasannya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat suatu yang pasti adanya, akhirat suatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah ke Rambutan atau ke kebun binatang. Saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia bi ahsani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan begini rupa,
diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja, diberikan mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata yang satu di depan, yang satu di belakang? Rasanya nggak laku kacamata. Diberikan hidung dengan 2 lubang, tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas, atau kalau musim hujan udah kayak pot dah dalamnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari 2 unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sarimpati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadinya berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat ke hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran massa dan pertukaran waktu. Apa ada orang mati semakin tua semakin cakep? Jasmani oleh karena materi, dia berubah oleh pergeseran massa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak itu karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan, ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah melihat orang mati? Nah, kalau orang mati, kita perhatikan apanya yang kurang. Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tak mampu melihat. Mulutnya masih ada, namun tidak bicara lagi. Telinganya semua ada, namun tak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa, tidak akan mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kemampuan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, azal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang nggak mati nggak? Semuanya bakal mati kan? Berani? Sekarang mau? Saudara, sebenarnya
kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut kepada mati, walaupun tidak boleh berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, dia pastikan datang. Bagaimanapun beraninya kita akan mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi kematian. Mati adalah suatu yang pasti. Muslim dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah, nengokin teman yang sakit. Ya, suka nengokin teman yang sakit enggak? Itu pahalanya, kata Nabi, menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit saja pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa? Menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada kematian. Iya ya, ini teman saya yang kemarin seger banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajal, iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan neokin orang sakit, jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gue kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal. Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya atau Kamis sore, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlil kubur wa inna insya'allahu fikum maikum. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup selama ini insya Allah pasti akan nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah perkasa sekarang terbaring tanpa daya, ini undukan kuburannya. Yang kemarin ada sekarang sudah tidak ada, kemana dia? Kami satu saat pasti akan seperti itu. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada kematian? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikan, mengafankannya, menyolatkannya, itu kemudian mengantarkannya ke kuburan. Hari ini saya antar ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya sholatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan. Hari ini saya masukkan ke liang lahat, mungkin nantinya saya yang dibawa ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, tersulut. Bukan itu tujuannya ketika kita sudah mengingat kematian. Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, ya, tapi mumpung yang baik, mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya perbuatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas,
menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang, dia tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bersama Syauti memesankan, tazawwaj bitaqwa fa innaka la tajri idza hanna al-lailu hannaisu ila al-fajr, kam min sakhi in mata min ghairi illati wa kam min alaymin asa min az-zahr. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup atau tidak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya besok masih bisa hidup? Ada jaminan? Tidak ada sama sekali. Kam min sahihi mata bi ghairi hillatin. Berapa banyak orang sehat mati nggak pakai sakit lagi. Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil mati. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti maksudnya. Dadatil asbab. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah, itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, bahkan yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, saya masih kuat, masih jauh dari mati. Ini sesuatu yang pasti, yang tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Sugeng Irama, kau mati 80 tahun lagi. Wah, masih lama, foya-foya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah jangan dikira bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh, kan mati saya. Takut mati, Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah tapi takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah, malah bajingan Quraisy dikumpulkan dan pidato, ya masyarakat Quraisy, hei dedengkot Quraisy, dengerin, besok pagi yang namanya Umar bin Khattab hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepingin kepalanya berpisah dengan badannya, dipersilakan cegat Umar di jalannya. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, nggak ada yang berani nyegat. Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Udah, jangan kerja rajin-rajin dah, lo bakal mati. Lah, ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati yang seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mullafikum. Katakan, maut yang
kamu akan lari sendiri daripadanya, yang kamu takuti benar dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, datangnya memang tidak diharapkan yang namanya maut. Tapi sekali dia datang, tidak ada pintu dari kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang, mengetuk pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, orang jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini, sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakukannya benar-benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyana. Di mana saja kamu berada, kalau benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang, ia sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia dan berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dari jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sifatnya sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang seperti itu, yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat sholat dan meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan. Pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau selaya berdoa, ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sakarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut bahwa sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa. Di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tak sempat ditutup, kebuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua ialah manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khotimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati,
lalu jelek juga di akhirnya mati dalam keadaan tidak baik atau tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya. Bajingan gue tarik terus nanti. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis taklim kan sering kita baca, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kan ada itu. Ada gak? Para hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khotimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badai, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan, sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu, Bapak. Yang datang Fadimul Lazah, itu dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'us syahwat, yang memisahkan kita dari seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak. Manakala jasad ini ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland Wolkain yang sama ini bagus, sepatunya Belly, jam tangan yang Rolex, kendaraan serba mewah, tidak ada menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafani, dibujurkan kita menghadap kiblat, orang banyak yang datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesai sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau kita mau istirahat ke villa lah kita, ke Bali kita, ke Hong Kong kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas di liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan menjadi bantal kita, muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup lahat kita dengan kayu, masih belum kurang diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang
yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita, tapi ketika jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, habis sudah cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalnya ruh 3 hari aja serem. Yang mayit siapa yang betah? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka belum selesailah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Belum. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar sudah kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompak orang yang pulang itu. Bunyi langkah mereka terdengar dari orang yang meninggal itu. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab bisa dengan betul. 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini. Naumatar arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama. Kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau nggak kiamat, masih 1000 tahun lagi seumpamanya, ya 1000 tahun lagi kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, naumatar arus, kata malaikat, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana tidurnya pengantin? Nggak berasa. Kata anak sekarang, endah aja enak. Begitu menusin pagi, malam sebentar banget. Sebentar betul katanya. Ya tentu saja tidak terasa, karena dia tidak pernah memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang-orang yang tidak selamat, orang yang berdosanya sangat bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan kedua malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkap, belum masuk pengadilan udah digebukin duluan, kan begitu? Ada maling ayam nggak di sini? Itu yang tadi itu pengalaman tuh. Di sidang belum, divonis belum, dikebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan Raudhatul Miryatil Jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga merupakan hufratun min huffari ni'ron, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit cerita, suatu hari kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kebunan Bani Nazar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu gak ini kuburan siapa? Gak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburan.
hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah, Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang gak ketahuan kemana jenazahnya, saudara, hilang kek, dikubur kek, dalam lautan kek, direndam. Itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan antara orang dikubur di dasar lautan ataupun dibakar sampai jadi abu, atau dikubur di medan perang tidak bertemu senjatanya. Tetap mereka akan masuk ke dalam alam barzah. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengerian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, tergantung kepada amalan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Maka dalam Yasin kan bilang, Qul yuhyihal-ladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur, yang di dasar lautan, yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan dulu mereka. Jadi kalau sudah aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah saat ini bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, tergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Syekh Abu Hatim ada tambahan riwayat, orang yang banyak tambahan kebajikan selama ini, sholatnya, zakatnya baik, itu dia akan berbentuk orang yang cantik di alam kuburnya. Man anta man syaron fi dunya ajma minka, siapa kamu di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu? Dia jawab, ana amalus soleh, saya amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan awal yang jahat akan datang bentuk yang menyeramkan menerami kita di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemani orang cakep, enak gak? Wah, langsung jawab enak. Tapi coba bayangkan kalau udah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, berat kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarruf arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut akhlailin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la ili, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat di sini, kecuali Allah mengendapi, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan tertentu, the best, paling berkelas, para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebunan surga. Roh siapa mereka itu?
rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dan pahlawan ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya orang mati syahid jelas surga, tapi pahlawan belum tentu surga. Kenapa? Karena tergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kafling di surga. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasul, saya maju ke medan perang bela agama mati syahid, apakah saya masuk surga?" Ya, masuk surga. Kecuali kita nanti kalau masih kita punya hutang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang bertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Anda mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga yang rohnya tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal keburu bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat tahu maut datang, roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tertutup lagi, masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datang hari kiamat. Berapa lama datangnya? Menunggulah sampai saatnya nanti. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal itu terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah. Cukup sekian hatur saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.